Pada video kuliah kali ini, kita akan membahas tentang representasi sinyal pada domain frekuensi dengan menggunakan analisis Fourier untuk sinyal waktu kontinu. Khususnya, pada video ini kita akan membahas tentang representasi Fourier untuk sinyal waktu kontinu yang bersifat periodik. Oke. Kemudian direct Fourier yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah direct Fourier trigonometrik, di mana nanti sinyal periodik waktu kontinu akan direpresentasikan sebagai penjumlahan dari sinyal sinusoidal. Oke, jadi di sini pada pertemuan kali ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan membahas latar belakang penggunaan direct Fourier. Kemudian pada bagian kedua kita akan membahas tentang definisi dari direct Fourier trigonometrik dan juga beberapa contoh soal yang berhubungan dengan direct Fourier trigonometrik. Oke, jadi analisis Fourier untuk sinyal waktu kontinu diperkenalkan pertama kali oleh Joseph Fourier ya, sekitar 200 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1807. Kemudian analisis Fourier ini untuk sinyal waktu kontinu dapat dibagi menjadi dua, yaitu direct Fourier itu digunakan untuk sinyal yang periodik, sedangkan yang kedua yaitu transformasi Fourier yang digunakan untuk sinyal yang tidak periodik atau non-periodik. Kemudian, prinsip dasar dari analisis Fourier ini adalah sembarang sinyal kontinu yang memenuhi syarat tertentu dapat direpresentasikan sebagai penjumlahan atau integral dari sinyal sinusoidal. Oke, jadi kata kuncinya di sini adalah sinyal sinusoidal, ya. Kemudian penjumlahan atau integral. Nah, kegunaan utama dari analisis Fourier adalah untuk mengetahui komponen frekuensi dari sebuah sinyal. Oke, ini kegunaan yang pertama. Dan menggunakannya untuk analisis sistem pada domain frekuensi. Oke, ini tujuan utamanya. Oke, kemudian seperti yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya, bahwa ide utama dari analisis Fourier adalah setiap sinyal dapat dinyatakan sebagai penjumlahan atau integral dari sinyal sinusoidal. Kemudian akan timbul pertanyaan lagi, apa yang menarik atau penting dari sinyal sinusoidal tersebut? Nah, sekarang mari kita lihat sistem LTI, yaitu sistem linear time invariant atau tak ubah waktu. Ya, atau tak ubah waktu. Oke, jadi di sini apabila sistem LTI ini mempunyai input berupa sinyal sinusoidal yang di sini direpresentasikan sebagai A sin omega T tambah theta. Jadi A ini adalah amplitudo puncak. Amplitudo puncak. Kemudian omega ini adalah frekuensinya. Sedangkan theta di sini adalah fasa. Maka apabila sinyal input ini masuk ke dalam sistem LTI, maka sinyal keluaran juga berupa sinyal sinusoidal. Jadi jenis sinyalnya tidak berubah. Jadi bila input dari sistem LTI adalah sinyal sinusoidal, maka keluarannya juga berupa sinyal sinusoidal. Kemudian bagaimana komponen lainnya? Amplitudo puncak, frekuensi, dan fasa. Nah, bila kita lihat dari bagian ini, maka kita lihat bahwa frekuensi input itu sama dengan frekuensi dari sinyal keluaran. Dengan demikian, frekuensinya dipertahankan. Oke, jadi misalnya sinyal input itu mempunyai frekuensi 50 Hz, maka sinyal outputnya juga 50 Hz. Oke, kemudian untuk kedua komponen yang lain, yaitu amplitudonya, amplitudo puncak, dan fasa itu nilainya berubah. Oke, sesuai dengan tanggapan frekuensi atau fungsi transfer dari sistem LTI-nya. Jadi kita lihat di sini, apabila amplitudo puncak di input adalah A, di sini menjadi B. Oke. Kemudian fasanya di sini kita notasikan dengan theta. Ini berubah menjadi
um, pi. Ya, jadi kadang-kadang pengucapan ada yang mengucapkan dengan pi ataupun pi. Oke. Jadi observasi yang bisa kita simpulkan ya dari bagian ini adalah bila input sistem LTI adalah sinyal sinusoidal ya dengan frekuensi omega, maka keluarannya juga berupa sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang sama atau omega. Oke, yang berubah adalah amplitudo ya dari A menjadi B ya. Kalau kita lihat dari bagian di atas, kemudian fasanya dari theta menjadi pi. Oke. Kemudian aplikasi dari analisis Fourier ini sangat sering kita temui di dunia nyata ya. Sebagai contoh, di sini penggunaannya pada audio digital atau CD, kemudian pada analisis suara ya, kemudian pada analisis spektrum ya, contohnya spektrum analyzer, kemudian pada musik, kemudian juga pada analisis harmonik, ini pada bidang energi listrik biasanya. Energi listrik. Jadi nanti pada mata kuliah pilihan, nanti adik-adik mahasiswa bisa menemukan perhitungan tentang analisis harmonik yang menggunakan direct Fourier. Oke, jadi contohnya seperti ini. Jadi kita mempunyai spektrum analyzer, maka apabila dimasukkan sinyal input kepada spektrum analyzer, maka spektrum analyzer akan memberikan informasi tentang frekuensi yang dikandung oleh sinyal tersebut. Ya. Oke, komponen frekuensi dari sinyal input dari spektrum analyzer. Jadi kita lihat pada contoh ini, ya, kita lihat komponen frekuensi yang utama adalah berada pada rentang 510 Hz. Ya, maaf, ini mungkin lebih tebal lagi, kita buat warna kuning. Oke, jadi kita lihat di sini dominannya adalah dari frekuensi 510 Hz sampai 540 Hz. Jadi sinyal masukan dari spektrum analyzer ini mempunyai komponen utama pada rentang frekuensi ini, atau pada lebih spesifiknya adalah pada rentang 520 sampai 530, karena kita lihat peaknya berada pada rentang frekuensi ini ya. Jadi ini kita lihat peaknya. Oke, jadi ini adalah komponen utama atau komponen frekuensi utama dari sinyal masukan dari spektrum analyzer. Oke. Nah, kemudian spektrum analyzer ini secara tidak langsung juga bisa kita temukan pada pemutar musik digital, misalnya pada Winamp. Ini merupakan aplikasi yang cukup sering digunakan ya pada sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu, dan saya kira sampai sekarang masih ada beberapa yang menggunakannya. Oke. Jadi kita lihat di sini kita mempunyai bentuk equalizer-nya seperti ini ya. Dan nanti ada juga aplikasi, bagian aplikasi dari Winamp ini yang menampilkan spektrum analyzer dari musik yang sedang diputar. Oke. Oke, kemudian contohnya lagi, di sini kita lihat salah satu aplikasi dari spektrum analyzer. Jadi input dari spektrum analyzer-nya adalah sinyal sinusoidal. Di sini kita lihat bahwa sinyal sinusoidal inputnya di sini adalah mempunyai periode. Kita hitung dari sini ke sini. Oke, ini satu periode. Dan kita lihat waktu yang dibutuhkan adalah kita lihat ini 0,04 sampai 0,02. Ya, dari 0,02 sampai 0,04. Jadi kira-kira periodenya adalah T sama dengan 0,04 dikurang 0,02. Oke. 0,2, maka dihasilkan adalah 0,02. Oke. Dengan demikian frekuensinya adalah T-nya 0,02 ya. Jadi saya ulang lagi biar lebih jelas. Oke. Sedangkan frekuensinya adalah F sama dengan super T. Oke, sama dengan 1 dibagi 0,02. Ini kita dapatkan hasilnya adalah 50 Hz. Oke, nah sekarang apabila kita lihat di sini hasil analisis spektrumnya, kita lihat peak di sini, puncak dari spektrumnya itu berada pada frekuensi 50 Hz.
Jadi di sini ada dua representasi sinyal, satu di domain waktu, ya. Di sini adalah kita mempunyai di domain waktu. Oke, kemudian dengan analisis Fourier kita mempunyai representasi sinyalnya di domain frekuensi. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh praktis dari penggunaan analisis Fourier. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian kedua, di mana kita akan membahas tentang definisi dari deret Fourier trigonometrik dan juga beberapa contoh perhitungannya. Oke. Yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan, yaitu deret Fourier ini digunakan untuk sinyal periodik. Ya, jadi ini poin pertama yang harus kita ingat dengan baik. Oke. Seperti kita ketahui pada diskusi pada slide atau video pengantar kuliah ini, ya, sinyal periodik adalah sinyal yang berulang. Jadi di sini kita mempunyai sinyal segitiga, di sini ya bentuk segitiga, dan kita lihat apabila kita perhatikan bagian sinyal yang ini, ya, komponen sinyal ini akan berulang dengan interval waktu yang teratur. Oke. Kemudian di sini kita lihat persamaan umum dari sinyal periodik, ya. Oke, di mana xt itu sama dengan xt tambah mt. Mt ini menyatakan perulangan dari sinyal xt, karena sebenarnya xt tambah mt ini berarti kita mempunyai sinyal xt yang digeser sebesar mt, di mana m ini adalah bilangan bulat, positif ataupun negatif. Oke. Nah, kalau misalnya M itu bernilai positif, maka sinyal xt itu digeser ke arah kiri. Oke. Sedangkan apabila M itu negatif, maka akan digeser ke sebelah kanan. Oke, sedangkan T di sini adalah periode dasar dari sinyal. Oke, periode dasar. Oke, jadi di sini kita mempunyai sinyal xt-nya adalah seperti ini, ya. Ini sinyal xt-nya. Kemudian di sini kita mempunyai periode dasar, ya. Jadi kita lihat sebagai contoh, puncak yang ini akan berulang pada waktu ini. Jadi di sini kita pada waktu t sama dengan 0 terjadi puncak, kemudian puncak berikutnya terjadi pada saat t atau terjadi lagi atau berulang pada saat t sama dengan 3. Dengan demikian kita mempunyai periode itu sama dengan 3. Oke, dan juga kita lihat, ya, di sini, ya, puncaknya juga terjadi pada saat t sama dengan negatif 3. Oke, jadi jaraknya juga sama dengan 3. Oke, kemudian sinyal dasar ini kita namakan sebagai, kita notasikan seperti ini. Oke, kemudian sinyal dasar ini, ya, itu berulang setiap 3 satuan waktu. Oke, jadi di sini bisa kita lihat untuk sinyal yang bagian ini adalah sinyal xt, ya, digeser sejauh 3 satuan waktu. Oke, jadi ini sebenarnya, ya, notasinya adalah t ditambah, oke, di mana negatif 1 ini adalah m-nya, sedangkan t di sini adalah 3. Oke. Jadi ini contoh salah satu M-nya bernilai negatif, di mana sinyal aslinya ini kita geser ke sebelah kanan. Kemudian untuk komponen yang ini bisa kita tulis sebagai, ya, sinyal dasarnya, ya, T ditambah 1 dikali T. Oke, jadi di sini 1 adalah M-nya, T itu adalah 3 periode dasarnya. Jadi persamaan sinyalnya adalah T tambah 3. Oke. Oke, ini contoh dari sinyal periodik, ya, segitiga, dan ini kita mempunyai juga sinyal sinusoidal yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, yang merupakan jenis sinyal waktu kontinu yang periodik. Jadi bisa kita lihat di sini, ya, apabila kita lihat titik ini akan berulang pada saat T sama dengan pi, maka periodenya adalah pi. Oke. Oke. Kemudian apabila kita mempunyai sinyal periodik xt, ya, maka
sinyal tersebut ya dapat direpresentasikan ya sebagai penjumlahan sinyal sinusoidal. Oke, jadi di sini kita mempunyai persamaan sintesis dari deret Fourier. Jadi sinyal Xt, sinyal periodik tadi dapat dinyatakan sebagai penjumlahan A0, ya, ini sebagai konstanta yang perlu kita cari juga nanti, ditambah sebagai penjumlahan sinyal sinusoidal, oke? Ya, ini sinyal cos dan sin ya. Jadi sinyal cos dan sin ini ya, dua-duanya adalah termasuk dalam kategori sinyal sinusoidal. Oke. Kemudian frekuensi dari sinyal sinusoidal ini adalah n omega. Oke. Jadi frekuensi dari sinyal sinusoidal ini adalah kelipatan dari omega, di mana omega ini adalah 2 pi per t, di mana t tadi adalah periode dari sinyal xt. Oke, t itu adalah periode dari sinyal xt. Sinyal xt. Oke, jadi bisa kita lihat di sini ya, frekuensi dari sinyal sinusoidalnya merupakan kelipatan dari frekuensi dasarnya, omega. Oke. Nah, jadi di sini contohnya, misalnya kalau n-nya sama dengan 2, berarti kita mempunyai frekuensi sinyal sinusoidalnya adalah 2 omega, berarti kelipatan sama dengan omega tambah omega. Oke. Dan seterusnya, di mana n ini adalah bilangan bulat ya. Jadi n bilangan bulat ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga di sini. Oke. Nah, kemudian koefisien ya, atau amplitudo puncak dari sinyal kosinusnya di sini dinotasikan dengan AN. Kemudian untuk sinyal sinusoidalnya kita amplitudo puncaknya adalah BN. Di mana di sini n-nya indeks penjumlahannya itu dari 1 sampai tak hingga. Oke. Kemudian ada istilah lagi untuk koefisien A0, AN dan BN ini itu dinamakan koefisien deret Fourier. Artinya nanti apabila adik-adik mahasiswa diminta untuk menentukan deret Fourier dari Xt, adik-adik mahasiswa harus menuliskan persamaan yang di atas ini. Oke. Nah, untuk menuliskan persamaan di atas ini, adik-adik mahasiswa harus tahu nilai A0, AN, dan BN. Ya, atau koefisien dari deret Fourier-nya. Nah, bagaimana menghitung nilai A0, AN, dan BN? Nah, ini diberikan oleh 3 persamaan di bawah ini, di mana A0 itu adalah seperti integral dari sinyal periodiknya, dan ini diintegralkan sepanjang satu periodik. Oke. Jadi pengintegralan dilakukan untuk interval waktu dalam satu periode. Dan dalam satu periode. Untuk interval waktunya ya. Jadi nanti batas atas dan batas bawahnya itu menyatakan satu periode. Kemudian untuk AN itu adalah 2 per T integral dari XT dikalikan cos N omega T. Jadi ini cukup mudah mengingatnya. Kita lihat di bagian ini ya, komponen yang ini, AN dikalikan dengan cos N omega T. Jadi untuk mencari AN sendiri sebenarnya cukup mudah, tinggal kita tukar posisi AN di sini dengan XT. Oke, jadi AN di sini sama dengan 2 per T integral dari XT dikalikan cos N omega T. Demikian juga untuk koefisien dari sin di sini, ya, BN, itu diperoleh dengan menentukan 2 per T integral XT dikalikan sin N omega T. Dan kita lihat di sini hubungan antara BN dan sin. Seperti yang kita lihat pada suku kedua dari penjumlahan ini. Oke, jadi untuk melakukan perhitungan koefisien deret Fourier ini, mahasiswa harus bisa pertama sekali menentukan T, periode dari sinyal, kemudian persamaan dari sinyal, oke, kemudian bisa melakukan integral ya, yang berhubungan dengan fungsi trigonometri. Jadi adik-adik mahasiswa diharapkan untuk melihat kembali pelajaran kalkulus 2, ya, kalkulus 2, khususnya tentang pengintegralan yang melibatkan fungsi trigonometri. Oke.
Oke, kemudian di sini bisa kita lihat uh, dari deret Fourier di sini, ya, itu kita lihat bagian sinyal sinusoidalnya, ya, bagian frekuensinya, seperti yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, itu merupakan kelipatan dari frekuensi dasar, yaitu n omega. Oke, omega frekuensi dasar. Oke, oke, jadi di sini kita lihat apabila nilai n itu yang bernilai lebih besar atau sama dengan 1, dan apabila nilai n ini membesar, ya, maka n omega juga ikut membesar. Sebaliknya, apabila n-nya mengecil, n omeganya juga mengecil atau frekuensinya semakin rendah. Oke, jadi ini beberapa catatan untuk deret Fourier trigonometrik. Oke, kemudian mari kita lihat contoh yang pertama. Ya, di sini kita mempunyai sinyal periodik, yaitu xt sama dengan 2 sin 2 pi t tambah pi. Oke, kemudian tentukan koefisien deret Fourier dari xt. Oke, nah kemudian untuk menentukan solusinya, ya, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ya, kita harus bisa mengidentifikasi bahwa di sini sinyal xt itu periodik. Oke. Kemudian yang kedua, sudah dalam bentuk fungsi trigonometrik. Ya, jadi di sini kita mempunyai fungsi sin 2 pi t tambah pi merupakan fungsi trigonometrik. Oke, oleh karena itu sebenarnya di sini kita tidak perlu lagi menggunakan rumus yang melibatkan integral seperti yang ada di sini. Ya, jadi tugas kita sebenarnya lebih mudah karena kita tinggal mencocokkan, ya, sinyal xt 2 sin 2 pi t tambah pi ini dengan bentuk umum dari deret Fourier yang juga merupakan uh, penjumlahan dari fungsi trigonometrik. Oke, jadi mari kita lihat bagaimana cara melakukan pencocokannya. Jadi di sini, ya, kita perhatikan lagi sinyal xt sama dengan 2 sin 2 pi t tambah pi ini, ya, kita cocokkan lagi dengan bentuk umumnya, yaitu a sin omega t tambah pi, tambah theta, sorry. Jadi di sini apabila kita cocokkan bentuk umum dari sinyal sinusoidal ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa A-nya itu bernilai sama dengan 1, sorry 2, maaf. Di sini A-nya sama dengan 2. Kemudian omeganya di sini bernilai 2pi. Oke. Sedangkan tetanya di sini bernilai pi. Oke. Nah, kemudian mari kita lihat lagi dalam representasi deret Fourier trigonometrik di sini. Di sini kita tidak mempunyai komponen fasa. Oke. Jadi di sini kita hanya mempunyai komponen amplitude puncak, ya, kemudian frekuensi. Oke. Nah, berarti di sini tugas kita adalah bagaimana menyederhanakan bentuk sin 2 pi t tambah pi. Oke. Nah, mari kita lihat lagi, ya, atau kita tinjau ulang lagi identitas trigonometri yang seharusnya juga sudah dibahas pada mata kuliah kalkulus 2 ataupun mata kuliah matematika di kelas 3 SMA. Di sini kita lihat bahwa dari identitas sin A tambah B, yaitu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B, maka sin 2 pi t tambah pi itu, ya, dapat disederhanakan dengan, ya, ini menjadi A-nya, ya, 2 pi t menjadi A, kemudian pi menjadi B. Maka kita gunakan identitas ini, kita peroleh sin 2 pi t dikalikan cos pi ditambah cos 2 pi t dikalikan dengan sin pi. Oke. Nah, di sini mari kita masukkan nilai untuk sin pi dan cos pi. Ya.
Sini kita ketahui bahwa sin pi itu nilainya adalah 0, sedangkan cos pi itu nilainya adalah negatif 1. Dengan demikian, kita peroleh sin 2 pi t tambah pi itu adalah negatif, adalah negatif sin 2 pi t, ya. Kemudian karena ini 0, 0 dikalikan cos 2 pi t juga 0, sehingga hasil akhirnya adalah negatif sin 2 pi t. Oke. Dengan demikian, xt itu 2 sin 2 pi t tambah pi adalah 2 dikalikan negatif sin 2 pi t adalah negatif 2 sin 2 pi t. Nah, kemudian nanti akan kita cocokkan, ya, xt negatif 2 sin 2 pi t, ya, dengan bentuk deret Fourier ini. Oke. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat bahwa, ya, untuk deret Fourier-nya sendiri nanti mempunyai bentuk A0, ya. Kemudian ini kita jabarkan komponen ini mulai dari n sama dengan 1 kita peroleh, untuk n sama dengan 1 kita peroleh A1 cos, ya, n-nya sama dengan 1, ya, berarti omega. Berarti omeganya adalah 2pi. Lihat lagi nilai omega di sini. 2pi t. Oke. Kemudian ditambah B1 sin n-nya sama dengan 1, kemudian omeganya 2pi, 2pi t. Oke, maaf ini seharusnya tanda kurungnya di sini. 2pi t. Oke. Kemudian untuk selanjutnya A2 cos, ya, n-nya dengan 2, ya, 2 dikali 2pi t tambah B2 sin 2, n-nya sama dengan 2, 2pi t, dan seterusnya. Oke, untuk n3 dan seterusnya. Nah, akan tetapi mari kita lihat bentuk dari xt sendiri. Xt sendiri itu hanya mempunyai komponen sin 2pi t. Oke, sin 2pi t. Jadi di sini, ya, kita lihat sebenarnya xt sama dengan min 2 sin 2pi t ini hanya mempunyai komponen B1 dikali sin 2pi t. Oke. Sinyal xt kita itu tidak mempunyai komponen cos 2pi t, tidak mempunyai komponen cos 4pi t, ya, 2 dikali 2pi t, dan juga tidak mempunyai komponen sin 4pi t ataupun komponen dengan frekuensi yang lebih tinggi. Jadi hanya mempunyai komponen B1 dikali sin 2pi t. Oke, jadi di sini yang hanya cocok adalah komponen B1 dikali sin 2pi t. Oke. Nah, berarti dengan mencocokkan deret Fourier kita yang mempunyai komponen B1 sin 2pi t dengan persamaan sinyalnya yaitu negatif 2 sin 2pi t, maka nanti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai B1 ini adalah sama dengan negatif 2, yaitu koefisien atau gain dari sin 2pi t. Oke, jadi di sini kita mempunyai B1 sama dengan negatif 2. Sedangkan untuk komponen lainnya bernilai 0, ya, karena A0 kita tidak mempunyai konstanta di sini. Ya, negatif 2 sin 2pi t kita tidak mempunyai konstanta di sini. Kita juga tidak mempunyai komponen yang berhubungan dengan cos 2pi t, sehingga A1-nya juga sama dengan 0. Kita tidak mempunyai komponen yang berhubungan dengan cos 4pi t, jadi A2-nya pasti sama dengan 0. Kita juga tidak mempunyai sin 4pi t, sehingga B2-nya juga sama dengan 0, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, jadi di sini koefisien deret Fourier-nya adalah AN sama dengan 0. Ya, jadi di sini kita AN mau dari n sama dengan 0 sampai akhirnya itu nilainya 0. Kemudian untuk komponen B, di sini kita hanya mempunyai nilai B1 yang bernilai tidak sama dengan 0, yaitu negatif 2. Sedangkan untuk nilai n yang lainnya, untuk nilai Bn yang lain, kita mempunyai nilainya adalah 0. Oke, mari kita lihat contoh berikutnya. Ya, di sini kita mempunyai sinyal kotak yang periodik, ya. Jadi di sini kita lihat sinyal kotaknya itu berulang setiap 2 satuan waktu, ya. Jadi di sini
kita mempunyai periode sama dengan 2. Jadi bisa kita lihat misalnya bagian kaki belakang ini akan berulang pada titik ini. Jadi di sini adalah titik T sama dengan 0. Di sini adalah T sama dengan 2. Dengan demikian jarak atau interval waktu di mana titik ini berulang adalah sebesar T sama dengan 2 satuan waktu. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui periode, langkah selanjutnya adalah kita tentukan frekuensi dasar dari sinyal periodik xt, yaitu dengan menggunakan rumusan omega sama dengan 2pi per t. Oke, 2pi per t. Kemudian kita masukkan nilai t-nya, yaitu sebesar 2. Oke, sehingga kita peroleh omeganya itu adalah sama dengan pi. Oke, jadi di sini kita mempunyai informasi T itu sama dengan 2, kemudian omeganya sama dengan pi. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk koefisien A0. Kita lihat rumusannya adalah A0 sama dengan seperti integral dari xt. Oke. Dalam satu periode. Jadi di sini kita akan mengambil bagian ini ya untuk dalam satu periode. Oke, jadi persamaan sinyalnya bisa kita tulis seperti ini. Xt yang dalam satu periode ya, itu nilainya adalah 1 untuk waktu dari 0 sampai dengan 1, kemudian selanjutnya dia bernilai 0. Dari 1 sampai dengan 2. Oke, jadi kita lihat ini dari 1 sampai dengan 2 itu amplitudenya 0. Untuk waktu 0 sampai 1 amplitudenya adalah 1. Oke, dengan demikian ya, kita lakukan proses integralnya. 1 dibagi T, T-nya adalah 2, 1/2. Kemudian integralnya sepanjang satu periode. Dan untuk satu periode ini kita mempunyai dua buah amplitudo, yaitu pada saat T-nya dari 0 sampai 1, amplitudonya 1. Jadi integralnya 0 sampai 1. Ya. Kemudian XT-nya sendiri amplitudonya adalah 1 dt. Oke. Itu baru satu bagian ya. Kemudian kita punya bagian berikutnya, yaitu pada saat amplitudo sinyal dari nilai 0, yaitu pada saat T-nya dari 1 sampai dengan 2. Dengan demikian kita mempunyai integral 1 sampai 2 itu nilai XT-nya, ya, amplitudonya itu adalah 0. Oke. Nah, seperti kita ketahui integral dari 0 ini, ya, untuk interval waktu yang berhingga itu akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Oke. Sehingga kita hanya mempunyai komponen setengah integral 0 sampai 1 ya, dari 1 dt. Oke. Di sini sebenarnya ada angka 1, mungkin tidak dituliskan untuk penyederhanaan penulisan, sehingga kita ketahui sendiri integral dari 1 dt atau integral dt adalah t. Ingat kembali, integral dari 1 dt itu adalah t. Oke. Kemudian dievaluasi dari T sama dengan 0 sampai 1, ini hasilnya adalah setengah. Oke. Selanjutnya mari kita hitung AN. Ya. Oke, AN itu 2 per T, integral dari dalam satu periode, XT dikalikan cos N omega T dt. Ingat ya, integralnya terhadap variabel T. Kemudian kita masukkan nilai periode T, 2 per 2. Kemudian integral 0 sampai 1, ya, karena di sini amplitudo dari sinyalnya sendiri bernilai 1, jadi di sini kita mengabaikan amplitudo dari 1 sampai 2 karena nilainya 0. Jadi karena 0 dikalikan cos tetap hasilnya 0 dan hasil integralnya juga 0. Oke, jadi kita hanya fokus pada interval waktu dari 0 sampai 1. Oke, 0 sampai 1 ya. Kemudian 1 dikalikan cos N omega T, nah, ini integralnya. Jadi ini XT-nya. Oke. Jadi kita peroleh 1 dikalikan cos N omega T itu adalah cos N omega T, kemudian kita masukkan nilai omega yaitu pi. Oke. Oke. Kemudian kita ketahui sendiri bahwa integral dari cos AT dt itu adalah per A dari sin AT. Oke, di mana pada kasus ini A-nya adalah pi n. Oke,
Jadi di sini kita mempunyai 1 per A, yaitu 1 per Pn, dikalikan dengan sin Pnt, dan ini dievaluasi dari T sama dengan 0 sampai 1. Ya, batas bawahnya 0, batas atasnya 1, sehingga kita peroleh 1 dibagi Pn sin Pn tambah 0. Oke. Kemudian di sini kita lihat kita peroleh hasilnya adalah sin Pn dibagi dengan Pn. Oke, dan ini berlaku untuk n dari 1 sampai dengan n tak hingga. Oke, sampai tak hingga. Oke, sekarang kita akan menyederhanakan sin Pn per Pn. Oke, seperti kita ketahui, ya, untuk n sama dengan 1, kita mempunyai sin P dibagi dengan P. Oke, seperti kita ketahui, sin P itu nilainya adalah 0, kemudian dibagi dengan P hasilnya 0. Kemudian kita lakukan untuk n sama dengan 2. Oke, kita peroleh sin 2P dibagi dengan P. Oke, dan kita ketahui juga sin 2P itu nilainya 0, dibagi dengan 2P juga hasilnya adalah sama dengan 0. Kemudian kita juga bisa coba untuk n sama dengan 3, ya, sin 3P dibagi dengan 3P. Oke, sin 3P juga nilainya 0, dibagi dengan 3P juga 0. Dan apa kita ulangi untuk n sama dengan 4 dan seterusnya, kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya sin Pn itu nilainya adalah 0. Oke, dengan demikian AN bernilai 0 untuk semua n dari 1 sampai tak hingga. Oke, selanjutnya kita akan menghitung koefisien Bn dengan menggunakan persamaan 2 per T, integral dari xt dikalikan sin n omega t. Oke, kemudian masukkan bagian sinyal yang mempunyai amplitudo 1, sehingga kita peroleh di sini integralnya dari 0 sampai 1, ya, waktu 0 sampai 1, amplitudonya 1, ya, ini xt sama dengan 1, dikalikan sin n omega t, kita hasilkan sin Pnt, di mana P adalah omeganya. Oke. Kemudian kita gunakan integral trigonometrik, bahwa integral dari sin AT itu adalah negatif 1 A dari cos AT. Oke. Jadi di sini kita mempunyai A-nya adalah Pn. Oke, jadi di sini kita memperoleh hasil integralnya adalah negatif 1 per Pn cos Pnt yang dievaluasi dari T sama dengan 0 sampai dengan 1, sehingga apabila kita masukkan 1 dan 0 ke dalam persamaan ini, kita dapatkan 1 dikurang cos Pn per Pn. Oke, hasilnya seperti ini. Oke. Dan ini berlaku untuk n dari 1, 2, sampai dengan tak hingga. Berarti n-nya adalah bernilai positif. Oke, bernilai positif. Ya, bilangan bulat positif. Oke, Z ini artinya himpunan bilangan bulat. Tanda positif di sini berarti himpunan bilangan bulat yang positif. Oke. Nah, sekarang persamaan ini sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi dengan mempertimbangkan nilai n yang ganjil dan genap. Oke, karena nilai cos Bn-nya nanti berbeda untuk nilai n ganjil dan genap. Jadi contohnya misalnya untuk n ganjil, ya, ini kita mempunyai nilainya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jadi di sini nilainya cos Pn adalah cos Pn. Ini kita ambil contohnya n sama dengan 1. Jadi n-nya adalah 1. Ya, jadi ini kita mempunyai cos P. Dan kita ketahui cos P adalah nilainya adalah negatif 1. Oke. Kemudian cos P dikalikan 3, untuk n sama dengan 3, kita mempunyai nilai cos 3P yang juga nilainya adalah negatif 1. Jadi sebenarnya cos Pn itu nilainya adalah negatif 1 untuk n ganjil. Oke, jadi apabila kita masukkan ke dalam persamaan ini, 1 dikurang negatif 1, kita peroleh nilainya 2, kemudian dibagi dengan Pn. Nah, bagaimana untuk n genap?
Ya, untuk n genap kita peroleh misalnya cos ini untuk nilai 2, 4, 6 dan seterusnya. Ya, cos 2pi contohnya untuk n sama dengan 2, maka kita peroleh cos 2pi itu nilainya adalah 1. Oke. Kemudian cos 4pi untuk n sama dengan 4 juga nilainya 1. Oke, jadi sebenarnya cos Pn untuk n genap itu nilainya adalah 1. Nah, jika cos Pn bernilai 1, maka di pembilangnya kita mempunyai 1 dikurang 1 nilainya adalah 0. 0 dibagi Pn adalah 0. Jadi, ini bisa kita sederhanakan ya persamaan ini ke dalam bentuk seperti ini. Oke. Dengan demikian, persamaan dari deret Fourier-nya, ya, kita gunakan rumusan ini lagi. Ya. A0-nya itu adalah setengah, ini nilainya. Ya, ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Ya, A0-nya setengah. Oke. Kemudian AN itu 0, jadi kita tidak mempunyai komponen cos n omega t. Ini kita tidak punya. Oke. Kemudian, jadi di sini kita hanya punya penjumlahan dari komponen Bn sin n omega t. Kemudian dari kesimpulan di sini kita lihat bahwa Bn pun itu nilainya 0 untuk n genap. Oke. Jadi di sini kita masukkan nilai dari Bn-nya yaitu 2 per Pn sin n pt, dan ini hanya berlaku untuk n ganjil. Jadi apabila ini kita jabarkan, kita peroleh bentuk seperti ini. Jadi sinyal kotak ini, yang berperiodik ini, dapat dinyatakan sebagai penjumlahan setengah ditambah 2 per pi dari sinyal sinusoidal, ya, yang frekuensinya adalah pt, yang frekuensinya adalah pi, 3pi, 5pi, dan seterusnya. Oke, sekarang mari kita lihat penjumlahan di sini. Ya, di sini kita lihat bahwa penjumlahannya itu untuk n ganjil itu sampai sukunya adalah tak hingga. Padahal dalam kenyataannya, dalam perhitungan dengan komputer pun kita mempunyai jumlah suku yang berhingga. Jadi akan kita lihat di sini perbandingannya apabila kita gunakan jumlah sukunya adalah berhingga. Apakah benar penjumlahan dari sinyal sinusoidal ini akan membentuk sinyal kotak di sini? Jadi contohnya di sini saya ambil 4 suku saja. Oke. Jadi xt ini saya dekati dengan persamaan deret Fourier-nya setengah tambah, ya, saya gunakan yang ini 2pi sin pt dan sepertiga sin 3pt. Oke, jadi saya gunakan dua suku saja dari Bn-nya di sini. Ini dari n1 sampai n sama dengan 4. Oke. Dan ingat, untuk n sama dengan 2 kita tidak mempunyai suku sin dan n sama dengan 4. Jadi di sini hanya untuk n sama dengan 1 dan n sama dengan 3 saja kita mempunyai komponen sinusoidalnya. Oke. Nah, apabila bagian sebelah kanan ini kita jumlahkan, kita dapatkan bentuk sinyalnya seperti ini. Ya, jadi kita lihat apabila kita bandingkan kedua sinyal ini, ya, sudah mirip, ya, mulainya di 2 dan berakhir di 3, tapi tidak persis atau errornya masih sama. Apabila sinyal ini dan ini kita kurangkan, masih terdapat error. Jadi belum mirip lah kita bilang. Oke, sekarang mari kita tambah n, ya, sukunya kita tambah, komponen sinusoidalnya kita tambah dari n sama dengan 1 sampai n sama dengan 8, maka kita peroleh bentuk sinyalnya seperti ini. Jadi kita lihat di sini sudah mulai makin mirip keduanya. Oke. Kemudian untuk n sama dengan 16, kita lihat lebih mirip lagi. Akan tetapi nanti walaupun sukunya ditambah menuju n menuju tak hingga, ya, bagian sudutnya, ya, bagian sudut ini yang ya, kira-kira seperti ini hubungannya, sudut ini dan sudut ini, ya, itu tetap terjadi seperti overshoot, ya. Ya, jadi overshoot atau lonjakan, ya, pada sudut-sudut ini. Ya. Hal ini dikarenakan, ya, pada titik-titik T sama dengan 2, contohnya pada titik ini, pada waktu ini, dan pada waktu ini kita mempunyai sinyal yang tidak kontinu atau discontinue. Kenapa? Karena di sini pada waktu T sama dengan 2, sinyalnya tiba-tiba dari nilainya 0 berubah menjadi 1. Demikian juga pada saat T sama dengan 3, awalnya bernilai 1, tiba-tiba bernilai 0. Oke. Jadi ini pada aproksimasi dengan deret Fourier itu tidak akan pernah bisa menyerupai sinyal aslinya, dan ini dinamakan dengan fenomena Gibbs. Oke.
Oke. Nah, sebagai latihan untuk topik ini, mahasiswa diminta untuk menentukan koefisien Direct Fourier dari sinyal sin 2t tambah cos 4t tambah pi per 2. Oke. Jadi di sini sinyalnya sudah dalam bentuk fungsi trigonometrik. Jadi adik-adik mahasiswa bisa menggunakan trik atau teknik yang seperti kita bahas pada contoh soal yang pertama ini. Oke, jadi adik-adik mahasiswa bisa menggunakan teknik yang kita gunakan di sini. Sedangkan untuk soal berikutnya, yaitu sinyal gigi gergaji di sini, ya, adik-adik mahasiswa bisa mengikuti contoh pengerjaan dari contoh soal yang kedua. Sebagai rangkuman, ya, saya ingatkan kembali tentang konsep dasar dari Direct Fourier, bahwa sembarang sinyal kontinu yang memenuhi syarat tertentu, di mana syarat yang tidak kita bahas pada mata kuliah ini karena di luar skop atau cakupan mata kuliah ini, dapat direpresentasikan sebagai penjumlahan atau integral. Untuk sinyal waktu kontinu itu sebenarnya integral dari sinyal sinusoidal. Oke. Kemudian di sini adalah Direct Fourier, representasi Direct Fourier dari sinyal kontinu yang periodik, ya, dengan frekuensi dasar omega, di mana omega itu adalah 2 pi per t, t itu adalah periode dari sinyal xt. Kemudian A0, AN, dan BN di sini dinamakan dengan koefisien Direct Fourier. Jadi saya harap ketiga poin ini bisa dipahami oleh adik-adik mahasiswa.